Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang larutan asam basa. Ini adalah pembelajaran yang sifatnya praktik, maka saya harus jelaskan karena ini juga akan menjadi kegiatan keterampilan kita bagi kita selain dari proyek Nakade Kuku. Harapan saya dengan pembelajaran ini kita akan membuat sabun, ya, apakah itu nanti sabun cair ataukah itu nanti sabun cetak. Ya, harapan saya ini bisa digunakan untuk cuci tangan, ya, untuk menerapkan 3M karena sekarang walaupun masih sudah ibaratnya tuh bisa melakukan kegiatan aktivitas tapi tetap harus menerapkan 5M, ya. Oke, kita akan belajar apa itu asam dan basa. Jadi asam dan basa itu merupakan zat kimia yang digunakan sehari-hari. Ya, asam berasal dari kata acid atau asetun yang berarti kita. Karena kita orang Palembang sering Suaranya kecil ngantak. itu ya asam, ya asam. Memang rasanya asam itu berarti setiap asam bisa dicicip, ya, karena setiap asam itu ada yang berbahaya dan tidak berbahaya, ya. Ada yang bisa dikonsumsi dan tidak. Sementara basa adalah lawannya. Jadi kalau asam itu rasanya masam, kalau basa itu pahit, ya, rasanya pahit. Berasal dari bahasa Latin, bahasa Arab yaitu alkali atau alkali. Secara umum bahasa ini merupakan zat yang berasa pahit dan bersifat kaustik atau panas. Jadi kalau ketika menyentuh tangan, ya, kulit itu akan terasa panas. Oke, sebentar ya, ada orang yang mau masuk lab. Saya buka dulu. Tutup lagi ya. Apa sih? Kalau tak langsung pakai bisa datang masuk. Jaga jarak. Oke, lanjut ya. Teori asam basa. Nah, asam basa itu ada beberapa teori. Yaitu yang pertama teori Arrhenius, ya, asam basa Arrhenius. Jadi kalau Arrhenius membedakan senyawa asam basa itu menggunakan air, ya, jadi dilelehkan dalam air. Kalau dia yang menghasilkan ion H+, ya, ion H+, itu dia disebut sebagai senyawa asam, dan kalau dia menghasilkan ion OH- dia akan menghasilkan merupakan senyawa basa. Ya. Jadi kalau dalam senyawanya itu contohnya asam HCl, ya, asam klorida, yang akan menghasilkan H+ dan Cl-, ya. Kalau kita coret yang menghasilkan H+, ya, plus Cl-. Kalau dia HBr, dia akan menghasilkan H+ plus Br-. Oke. Kalau dia HI, dia akan menghasilkan H+ plus I. Oke. Kalau dia HF, H+ plus F-. Oke. Kalau dia S saja, itu bukan S, ya, itu CH3COOH. Asam asetat itu rumusnya CH3COOH. Dia akan
menghasilkan reaksi ionisasi CH3 CO bumi plus H plus. Nah, jadi intinya di setiap senyawa asam dia akan menghasilkan ini ion H+. Itu menurut teori Arrhenius. Sementara untuk senyawa basa dia akan menghasilkan ion OH-. Jadi contoh di sini ada natrium hidroksida NaOH. Jadi kalau direaksikan dia akan menghasilkan Na plus OH min, lalu KOH dia akan menghasilkan yang namanya K plus OH min, lalu magnesium MgOH 2 kali ya, MgCl ya. MgCl 2 dia akan menghasilkan Mg 2 plus 2 Cl min, lalu kalium hidroksida KOH ini udah nih kalium ini sama ya, ini sama. Lalu aluminium hidroksida aluminium Al OH 3 kali. Dia akan menghasilkan Al 3 plus 3 Oke, jadi setiap senyawa basa dia akan menghasilkan ion OH-. Itu menurut teori Arrhenius. Ya, jadi senyawa yang dilarutkan dengan menggunakan air dia akan menghasilkan H+ untuk senyawa asam dan OH- untuk senyawa basa. Oke. Lalu yang kedua, ini mau dihapus. Nyambung kira-kira? Nggak nyambung. Nyambung atau tidak? Lanjut. Lalu yang berikutnya ada teori asam basa Bronsted-Lowry. Ya. Oke, jadi asam basa Bronsted-Lowry membedakan asam berdasarkan proton. Untuk asam dia akan mendonorkan proton dan basa dia akan menerima proton. Jadi asam itu kaya akan proton. Ya. Tadi kan disimbolkan bahwa asam itu dia akan menghasilkan ion H+ ya. Ion H+. Ya, atau ion hidrogen. Ya, ion hidrogen. Nah, jadi asam kaya akan ion H+, jadi dia akan mendonorkan, memberi. Sementara untuk basa, akseptor, ACC, ya, akseptor, diterima, menerima, atau penerima. Kalau akseptor namanya penerima, dia akan menerima si hidrogen. Ya. Jadi dalam reaksi, kalau asam ketika dia bereaksi, dia H-nya akan berkurang. Untuk basa, ketika bereaksi, ion H-nya akan bertambah. Oke, itu perbedaannya. Hapus lagi. Lalu yang berikutnya untuk teori asam basa Lewis. Untuk Lewis, perbedaannya itu terletak pada elektron. Untuk asam, dia akan menerima pasangan elektron. Ya. Untuk basa, dia akan mendonorkan elektron. Jadi kalau elektron, untuk asam dia miskin elektron. Kalau dia miskin, dia akan menerima. Oke. Sementara basa, dia kaya akan elektron.
Basa ini ada di dalam tadi. Diambil sama Satnov. Ya. Atau enggak bisa. Jadi untuk yang basa dia akan menentukan karena dia kayak apa elektron. Dia elektron dia akan. Nah, seperti halnya contoh kalau kita seperti ini ya. NH3 dan BF3 ya, ketika kita buat N itu kan golongan ya, nomor atom. Kalau kita buat konfigurasinya tapi elektron itu sama dengan 5. Untuk H nomor atomnya 1 berarti 1 dan elektron valensi untuk F itu nomor atomnya 9. Kita buat konfigurasinya 2. Hah? Oh, kami mainnya kalau udah jadi elektron valensinya kalau untuk yang F itu valensinya ya. Atom akan stabil kalau dia mencapai kondisi duplet atau oktet. Duplet artinya dia punya elektron 2, sementara oktet artinya dia punya elektron 8. Sekarang kita lihat N ya. Itu punya elektron valensi 5 ya, berarti ini ada 5 nih. Ya. NH3, N-nya 1, H-nya 3. Jadi 1, 2 titik, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya. Sementara H, saya ganti dulu. H ini ada 3 ya. Jumlahnya ada 3. 1, 2, 3. Ya. Dia punya elektron valensi 1 nih. Jadi saya buat silang di sini 1, 2, 3. Oke, sampai di situ dulu. Gimana? Titik-titik itu punya si N. N kan elektron valensinya 5 nih. Itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang H kan ini kan NH3. Nyawanya amonia. Ya. Amonia ini N-nya 1, H-nya 3. N-nya 1, H-nya ada 3. Oke, lihat. Dia akan stabil nih. Dia akan stabil karena pada saat dia bereaksi, ya, yang H dia akan mencapai yang namanya duplet. Ya, dia akan mencapai duplet, lihat 1, 2. Jadi dia berbagi elektron sehingga dia mencapai duplet. Sementara untuk N, ya, untuk N dia pakai semuanya. Nah, saya lingkari elektron yang dipakai oleh N. 2, 4, 6, 8. Ya, jadi dia oktet. Iya, dari sini pasangan elektronnya 2, 4, 8. Oke, pasangan elektronnya ada 4. Setiap pasangan kan 2 kali 4, 8. Oke, bereaksi dengan BF3, ya, boron fluorida. Kita buat
boron klorida saya gambarkan dengan ini. B. Ya. Ini B nih. B ini boron itu nomor atomnya 5. Kalau dibuat konfigurasi 2, 3. Sisa 3 kan? Berarti elektron valensinya itu sama dengan 3. Ya. Kita buat. Berarti elektron valensi titik-titiknya ada 3 nih. 1, 2, 3. Oke. Bereaksi dengan F. F tadi itu nomor atom 9, konfigurasinya 2, 7. Elektron valensinya yang terakhir itu tuh 7. Kita buat warnanya. Warnanya boleh merah. F. Karena ada 3 jadi kita buat 3 dulu. 1, 2, 3. Dia udah titik ya, kita buat silang. Nah, dia punya 7 elektronnya. Ya, biar dia jadi 8, artinya dia sumbangin 1. Jadi masing-masing dia pakai semua kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang satunya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elektron valensi. Ya kan? Sehingga dia membentuk oktet. Ya kan? Kalau kita hitung F ini menggunakan 7 punya dia, elektronnya 2, 4, 6, 7 ditambah 1 dari boron P. Sehingga jadi 8. Nah, maka dia kondisinya stabil, oktet. Ini juga sama, yang di kanan sama, F-nya yang di bawah sama, yang di kiri sama. Tapi tidak sesuai dengan oktet, kaidah oktet untuk B-nya, boronnya. Coba kalau dilihat. B punya elektron valensinya 3 nih. Mendapatkan sumbangan pasangan elektron bersamanya itu yang hanya 1 dari setiap F. Jadi jumlahnya ada 3. 1, 2, 3. Kalau kita hitung jumlah yang F, yang B yang dia gunakan, kita warnanya bedain. Yang hitam. Tuh. Nah, 2, 4, 6, kurang 2. Sehingga dia butuh 2 lagi. Bagaimana caranya? Nah, dia akan menggunakan elektron dari nitrogen yang ada di amoniak NH3. Jadi nitrogen ini akan menyumbangkan elektronnya, ya, yang pasangan elektron bebas yang ini ke B. Jadi dia gunain secara bersama. Nah, ini dia dapat 8. Sehingga dia berkata pada akhirnya dia akan membentuk dan B. Sementara ini hanya ada 3 dari kan F-nya ada di 3. Makanya diskresinya dengan 3 tambah BF3 BF, karena ada ikatan antara N dan B. Ya, gimana? Sesuai dengan konfigurasi terakhir hanya 1. Nah, kalau kalian ingat tentang sistem periodik, nomor F itu 9, H itu 1. Jadi sesuai dengan konfigurasi
disebut kalau masih ingat ialah ikatan koordinasi. Ikatan koordinasi. Jadi antara N akan menyumbangkan elektron ke B. Nah, yang menyumbangkan ini disebut ya siapa yang menyumbangkan elektron nih? N atau B? NH3 atau BF3? Ya, NH3. NH3 akan disebut sebagai asam. Oke. Sementara BF3 akan disebut sebagai basa karena menerima elektron. Oke, nyambung ya. Lemak nih, sudah nyoret. Nggak dipoto? Sudah. Ini bahasa lagi. Nggak dipoto? Ayo, silakan. Oh, foto lah. Screenshot. Sudah di screenshot. Ya di save. Masuk desa di save. Jadi kalau apa? Kalau itu nanti bisa lihat lagi. Jadi saya kasih dulu nih. Ya. Oh, boleh tanggal. Nah, kirim ke bagusnya dicatat ini ya, nanti kalau habis dari karena walaupun sehebat apapun, secanggih apapun teknologi, tidak akan bisa merekam pembelajaran karena memori yang paling kuat itu yang tidak akan bisa dihapus oleh virus ya otak, kecuali yang udah ada lagi baru hilang. Oke, nah itu ya. Sampai di situ ada pertanyaan nggak kira-kira? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mau saya bahas sampai di sini, tapi waktu ya. Saya buat ini dulu. Satu soal. Oke, nomor 1. Ini kalau modulnya dibuka pasti kalian bisa belajar. Oke. Nomor 1 ya, kita bahas satu soal saja yang berhubungan dengan teori asam basa tadi. Di antara pernyataan berikut yang kurang tepat tentang asam. A mempunyai rasa asam. Tadi benar ya? Rasa asam mempunyai asam tadi mempunyai rasa asam. B tergolong elektrolit kuat. Belum tentu. C korosif. Ya, korosif itu artinya merusak. Ya, merusak jaringan tubuh atau logam. Jadi kalau ada asam yang kalau misalnya kita tambahkan ke logam, kita tetesin ke logam, logamnya akan berkarat, lama-lama akan hancur. Nah itu yang namanya korosif. Yes. Nah, kalau yang sampai hancur itu berarti tingkat atau kekuatan asamnya itu tinggi. Nah, itu cukup parah ya kan. Kalau kena anggota tubuh kan langsung hitam. Ya, tubuh kita langsung kulit tembus langsung ke daging. Nah, jadi bisa membuat daging kita itu busuk. Oke, yang D tadi menetralkan basa. Betul ya. Karena yang namanya
asam akan berlawanan sifatnya dengan basa. Jadi asam akan berlawanan dengan basa. Jadi betul. Mempunyai pH atau derajat keasaman lebih kecil dari 7. Ya benar. Karena pH, ya, saya jelasin. Karena sebenarnya ini belum masuk ke dalam bahasan kita tadi. pH itu rentangnya dari 1 sampai 14. Di antaranya itu angka 7. 7 itu netral. Netral. Sorry, kalau tulisan saya agak terlalu indah. Ini 1 sampai 7 ini disebut sebagai asam. Nah, sementara di atas 7 sampai dengan 14 itu disebut basa. Nah, jadi kalau menetralkan basa kayak sabun nih. Sabun mau dinetralkan pH-nya, maka ditambahkan asam. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya asam, kayak misalnya asam lambung, nah itu pH-nya rendah. Bagaimana cara untuk menetralkannya? Kita minum yang antasida. Antasida itu MgOH 2 kali, yang sifatnya basa. Nah, sehingga pH-nya naik, akhirnya netral. Atau pH-nya sesuai dengan lambung yang kondisinya normal, tidak sifatnya asam. Jadi nggak sakit di lambung, ya kan? Misalnya nggak sakit di lambung, maksudnya pH-nya jadi naik. Nah itu. Nah seperti ya. Jadi E-nya ini benar. Maka jawabannya adalah opsi yang tepat itu B. Ya sudah ada jawabannya, betul. Karena ini memang untuk latihan. Gitu. Nah, makanya kalau buka modul pasti insya Allah bisa. Ya karena belajar itu kalau sering membaca ya pasti bisa. Di screenshot lagi. Sudah dikasih ya ini udah galak tuh dibuka ya. Selesai. Dicatat ya. Merah itu juga ada salahnya. Bukan berarti penuh ya. Ya. Sip. Kita sampai di situ dulu. Ada pertanyaan kah kira-kira? Nggak ada? Saya absen lagi ya. Yang aktif ini saya Mati kamera. Halo Intan. Hei, dari rumah. Yang sudah kembang sudah, tidak usah bangun lagi. Anda. Oke, siap ya. Ini akan saya kirim juga recordnya ini ke YouTube ya, karena besar pasti videonya. Cuman yang jelas kalian boleh bisa ini lagi. Kalau mau diaktifin silakan diaktifin videonya bisa. Oh, tuh itu ada yang di sekolah jadi bisa ikut. Si Azmi ikut Lami, nebeng ke siapa? Nah kita absen sekaligus dokumentasi. Aduh Ika. Ada Ade. Ngapain kamu ke sekolah? Azmi ya, Azmi, Adit, Nanda, Serli. Ngapain ke sekolah? Sibuknya kau. Beban. Gila, ada ngajak-ngajak Ika. Parah. Kau kan tidak penting. Kenapa dibuka grup? Alia mana? Tidak masuk grup. Ratna. Ratna. Gila, parah ih. IPM. Iya, pokoknya IPM apa? Kabinnya ya Allah, malah kecilnya nih. Parah itu. Sudah Arif. Selesai. Selesai pelajaran, silakan aktifkan
video, maka saya akan mengambil dokumentasi. Kawan-kawan yang bilang kameranya kawan-kawan. Parah, ada ngajak. Parah. Intan video kau mas tapi Oke, senyum sekali lagi. Lagi. Ulang Pak Bedak. Ulang Pak. Jempol. Oke. Di sebelah banyak rasa ini Pak. Jelas video kalian tuh. Siap. 1, 2, 3. Oke. Sebelah banyak rasa. Gaya sini. Ya. Ya gaya sini. Kameranya Pak. Ini. Sayang kalau ada sekolah ya. Di sekolah tiap hari kamu butuh. Oke, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring. Ya, saya harap Anda sehat di rumah, tetap jaga protokol kesehatan. Walaupun masa pandemi, jangan lupa untuk belajar. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Farah ada ngajak kamu sekolah. Ada Intan.